Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali pada pertemuan ini untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Pada pertemuan ini, pembelajaran akan dilaksanakan di ruang guru. Marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, sebelumnya silahkan mengisi daftar kehadiran dengan mencantumkan nama di kolom komentar pada obrolan kelas ya, untuk waktu pengisian daftar kehadiran dari pukul 6 hingga pukul 7:10. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari senyawa turunan alkana, yaitu aldehid. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan mempelajari senyawa turunan alkana lain, yaitu keton. Nah, keton ini banyak sekali digunakan pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya untuk pembersih kuku, yaitu senyawa aseton. Nah, dan masih banyak lagi kegunaan lainnya. Melalui pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat menganalisis struktur dari keton. Yang kedua, siswa dapat menganalisis tata nama senyawa keton berdasarkan IUPAC dan trivial. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis sifat-sifat dari keton. Yang keempat, siswa dapat menganalisis identifikasi uji keton. Kemudian yang kelima, siswa dapat menganalisis kegunaan keton pada kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja silahkan untuk menyimak dan memahami video yang sudah di-share linknya di ruang guru. Dan jangan lupa untuk membuat resumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai keton. Keton merupakan suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil. Gugus karbonil itu merupakan C yang terikat terangkap 2 dengan O, terikat pada dua buah gugus alkil. Dua gugus aril atau sebuah gugus alkil dan sebuah gugus aril. Berbeda dengan aldehid, keton tidak mempunyai atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonil. Keton mempunyai rumus umum RCOR. Nah, jadi selain C terikat dengan O, nah C yang lainnya itu terikat dengan dua alkil atau dua R. Di sana ada RR keton. Nah, itu merupakan struktur dari keton. Kemudian di sana ada contoh dari keton yang umum, yaitu ada aseton. Rumusnya itu ada CO gugus karbonil, kemudian C yang lainnya mengikat metil 2 C3H CH3. Nah, aseton ini merupakan senyawa keton yang paling sederhana. Keton merupakan salah satu senyawa organik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kosmetik, makanan, maupun pembersih. Senyawa keton juga bisa ditemukan secara alamiah. Jadi keton ini sangat dekat dengan kita karena digunakan di kehidupan sehari-hari. Untuk tata nama keton sama ada dua, ada tata nama secara IUPAC dan nanti ada tata nama secara trivial atau secara umum. Dalam sistem IUPAC, penamaan senyawa keton diturunkan dari nama senyawa alkana. Nah, jadi alkana diganti akhiran A-nya menjadi on. Misalkan di sana ada 3C. 3C pada alkana itu kan propana, maka di keton itu menjadi propanon. Kemudian di sana ada 4C. 4C di alkana itu butana.
Nah, pada keton diganti A-nya menjadi on menjadi 2-butanon. Kenapa 2-butanon? Karena gugus C karbonilnya atau CO-nya terdapat di atom C nomor 2. Nah, kemudian ada 5C dalam alkana itu pentana diganti menjadi on menjadi pentanon. Nah, di sana ada 3 pentanon. Kenapa 3 pentanon? Karena gugus C yang terikat pada O-nya terdapat di C nomor 3. Nah, untuk keton tersubstitusi atau yang mempunyai isomer, pemberian nama senyawanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rantai pokok atau rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Sama pada pembelajaran sebelumnya, jadi kita menentukan rantai terpanjangnya. Baik di sana rantai terpanjangnya itu yang diberi warna ungu ya. Nah, di sana dengan syarat terdapat gugus karbonilnya. Nah, kemudian pemberian nomor dimulai dari atom karbonil paling ujung pada rantai induk yang dapat membuat atom gugus karbonil mempunyai nomor serendah mungkin. Jadi gugus karbonilnya penomorannya itu harus membuat gugus karbonilnya itu mempunyai nomor serendah mungkin atau yang terkecil gitu ya. Bisa dilihat penomorannya itu dari sebelah ya, dari nomor 1, kemudian C karbonilnya ada 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga rantai terpanjangnya itu adalah hepta ya, 7. Jika gugus fungsi terletak di tengah, maka pemberian nomor dimulai dari atom karbon pada rantai induk yang paling dekat dengan cabang. Nah, kan di sana ada 2 metil 3 pentanon. C karbonilnya atau gugus fungsi terletak di tengah rantai induk. Nah, atom karbon pada rantai induk yang paling dekat dengan posisi cabang itu adalah pada yang nomor 1. Di sana kan cabangnya ada pada C nomor 2, yaitu cabang berupa metil. Jadi penomorannya di dari yang nomor 1. Selanjutnya menuliskan nama senyawa, dimulai dari nama cabang, kemudian nama rantai induk. Nah, jadi terdapat satu cabang etil, C2H5. Nah, C2H5 itu adalah etil pada atom karbon nomor 3, 2. 2 cabang metil pada atom karbon nomor 4 dan 5. Jadi, menuliskan nama senyawanya itu dimulai dari nama cabang, kemudian nama rantai induknya. Nah, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sejenis, misalkan ada metil-metil, maka menjadi dimetil. Kemudian misalkan ada 3 metil menjadi trimetil, 4 metil menjadi tetrametil, 5 metil menjadi pentametil, dan seterusnya. Jika terdapat cabang yang berbeda, maka penulisan nama cabang diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Jadi misalkan tadi ada etil pada atau nomor 3, maka penulisannya dari sana dulu. 3 etil, 4,5 dimetil karena metilnya terdapat 2, kemudian 2 heptanon itu. 2 heptanon karena gugus karbonilnya terdapat di atom nomor 2. Nah, di sana kan etil terlebih dahulu dibanding dengan metil. Jadi D Ibu misalkan E sama D kan lebih dulu D. Nah, tetap ya kita melihatnya dari gugus alkilnya, etil dan metil, bukan dari awalannya. E dan M kan lebih dulu E gitu. Jadi kita lihatnya dari etil dan metilnya seperti itu. Sehingga pemberian nama cabang itu sesuai dengan urutan abjad. Yang keempat, letak gugus fungsi dinyatakan dengan nomor. Nah, gugus fungsi terletak pada atom karbon nomor 2. Jadi nanti tergantung gugus C karbonilnya atau C yang terikat rangkap 2 dengan O yaitu pada C yang nomor berapa. Jika terdapat gugus lain keton, misalnya gugus hidroksil atau OH, maka gugus karbonil pada keton tetap menjadi prioritas pertama.
penomoran dilakukan sedemikian rupa sehingga atom karbon gugus karbonil mempunyai nomor serendah mungkin. Jadi tadi ya, jadi gugus karbonilnya harus memiliki nomor yang serendah mungkin. Nah, kemudian jika terdapat dua gugus keton dalam satu rantai induk molekul itu disebut dion. Di sana kan ada dua gugus karbonil. Nah, maka karena ada 4, rantai terpanjangnya ada 4 butana, nah ditambah dengan dion. Jadi butana dion. Untuk keton siklik atau keton yang lebih kompleks dan terikat pada cincin, pemberian namanya yaitu dengan cara yang pertama, penomoran gugus siklik dimulai dari gugus fungsi keton. Yang kedua, nah jadi penomoran gugus sikliknya dimulai dari gugus keton. Posisi yang kedua, posisi gugus fungsi keton selalu berada pada atom karbon nomor 1. Nah, jadi gugus fungsi ketonnya atau CO-nya harus berada pada nomor 1. Sehingga dalam penamaan senyawa keton tidak perlu menuliskan posisi gugus fungsi keton karena kan ada di nomor 1. Jadi sudah aja tidak perlu dituliskan. Penamaan senyawa keton diturunkan dari alkana, yaitu dengan cara mengganti akhiran A pada alkana menjadi on. Sama ya. Kemudian, jika terdapat cabang yang terikat pada atom karbon lain dalam cincin, maka penamaan senyawa keton dimulai dengan menuliskan posisi cabang, diikuti nama cabang, kemudian nama cincin. Sama ya kayak tadi. Misalkan di sana ada ada metil pada nomor 2 dan ada metil pada atom C nomor 3 sehingga namanya 2,3. Nah, karena metilnya ada 2 menjadi dimetil siklopentanon. Kemudian yang keempat, jika pada gugus siklik terdapat ikatan rangkap, maka penamaan senyawa keton diawali dengan menyebutkan posisi rangkap diikuti dengan gugus siklik. Nah, di sana kan rangkapnya terdapat di C nomor 2 dan 3. Antara itu ya. Maka dimulai dengan ikatan rangkap 2 karena siklik, maka siklo, karena C terpanjangnya ada 6, maka heksa. Nah, tetapi kan ada rangkap 2 di sana menjadi hekse. Nah, heks dari heksena karena ada gugus keton atau CO maka menjadi heksenon sehingga namanya jadi 2 sikloheksenon. Kemudian ada nama secara trivial. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi gugus alkil yang terikat pada karbonil. Kita lihat gugus alkil yang ada di karbonil. Gugus karbonil yang berwarna merah ya, C rangkap 2 dengan O. Di sana ada warna biru. Yang pertama ada senyawa propil, kemudian ada metil. Pemberian nama dimulai dengan menuliskan gugus alkil yang terikat pada atom karbon gugus karbonil sesuai abjad. Kemudian diikuti kata keton. Nah, di sana kan ada 2 cabang ya. Ada 2 alkil maksudnya. Ada propil dan ada metil. Nah, kita tulisnya sesuai urutan abjad. Propil dan metil itu lebih dulu metil, M dan P ya. Sehingga namanya menjadi metil propil ditambah dengan keton. Jadi metil propil keton. Kemudian selanjutnya ada dimetil keton. Karena ada 2 metil, dimetil ditambah dengan keton. Kemudian ada metil, etil, keton. Seperti itu. Kemudian ada metil vinil keton. Untuk senyawa keton yang terikat pada gugus C6H5COR atau siklik ya, penamaannya yaitu dengan menyertakan kata penon pada akhir nama senyawa keton. Acetopenon, penil metil keton. Benzofenon, difenil keton. Propiophenon, etil penil keton. Nah, penil ini merupakan nama umum ketika benzena menjadi cabang,
maka namanya menjadi penil. Yang pertama, di sana ada senyawa yang pertama ya. Rantai terpanjangnya itu ada 7, berarti hepta. Nah, C karbonilnya itu berada di tengah-tengah. Nah, berarti kita tinggal menyebutkan di sana kan sama ya, antara kiri dan kanan itu ada propil, sehingga menjadi dipropil keton. Seperti itu. Itu untuk nama trivialnya. Kalau nama secara IUPAC di sana kan sama atom C karbonilnya terdapat di C nomor 4, maka 4 heptanon. Seperti itu. Kemudian di sana ada yang kedua, ada rantai terpanjangnya itu ada 6, berarti heksana, karena ada gugus karbonil menjadi heksanon, dan ada cabang, maka penomorannya dimulai dari cabang. Menjadi 2 metil 3 heksanon. Itu untuk nama IUPAC-nya. Kemudian di sana ada C terpanjangnya masih 6. Karena gugus C karbonilnya terdapat di nomor 2, maka menjadi 2 heksanon. Nah, kemudian yang terakhir C-nya ada 5. Nah, menjadi 2 pentanon. Pun sifat-sifat keton seperti halnya aldehid, keton juga mengandung ikatan karbonil polar. Adanya gugus karbonil menyebabkan senyawa ini bersifat polar. Pada umumnya, keton mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada alkana, karena keton lebih polar dan gaya tarik dipol-dipol antar molekul-molekulnya besar. Namun, titik didih keton lebih rendah daripada alkohol, karena dua gugus karbonil tidak dapat mengadakan ikatan hidrogen. Seperti itu, jadi tetap ya. Nah, titik didih keton lebih tinggi daripada hidrokarbon, tetapi lebih rendah daripada alkohol untuk massa molar yang sebanding. Artinya apa? Yang memiliki massa molarnya itu yang sama. Nah, di sana ada ikatan polarnya ya, ditunjukkan aseton karena ada PEB di sana. Nah, itu kemudian ada perbandingan dari beberapa senyawa dari alkana, ada keton dan ada alkohol. Di sana ada pentana. Pentana itu memiliki titik didih 36 derajat Celcius, kemudian ada 2 butanol, titik didih 80 derajat Celcius, dan ada 1 butanol. Ada alkohol ya, titik didihnya 118 derajat Celcius. Semakin besar gaya antar molekul, maka titik didihnya semakin tinggi. Di sana ada tabel di titik didih beberapa senyawa keton, dapat dilihat ya. Meskipun keton murni tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya, karena C-nya tidak terikat langsung dengan H, jadi tidak dapat membentuk ikatan hidrogen, namun senyawa ini dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul lain. Atom oksigen dalam gugus karbonil keton dapat mengikat molekul lain sehingga terbentuk ikatan hidrogen. Contoh molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan keton yaitu air dan alkohol. Nah, di sana kan ada keton ya, RCOR. Karena ada PEB dari O, nah kemudian ada senyawa H2O, maka antara O dengan H itu dapat membentuk ikatan hidrogen. Sehingga keton larut dalam pelarut organik, karena keton mempunyai sebuah atom oksigen dengan pasangan elektron bebas, sehingga dapat mengalami ikatan hidrogen dengan molekul air, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Semakin panjang rantai karbon, kelarutan dalam air semakin menurun. Bila jumlah rantai karbon melebihi 5 atau 6, maka kelarutan keton dalam air semakin rendah. Senyawa seketon merujuk cair atau padat pada suhu kamar. Aseton atau propanon merupakan senyawa keton yang paling sederhana dan merupakan anggota keton deret rendah. Senyawa ini bersifat larut di dalam air dalam segala perbandingan. Seperti itu ya.
Kemudian ada analisis keton. Yang pertama itu ada alpha hidroksiketon atau uji alpha hidroksiketon. Keton tidak teroksidasi oleh pengoksidasi ringan seperti leurantolen dan benedik, karena di aldehid kan kalau mau mengidentifikasi aldehid itu dengan uji tolen, uji benedik. Nah, itu tidak berlaku di keton. Tetapi keton mempunyai gugus karbonil yang melekat pada karbon pembawa gugus hidroksil. Gugus ini disebut alpha hidroksialdehid dan alpha hidroksiketon. Adanya gugus tersebut membuat keton dapat memberikan uji positif dengan bereaksi tolen, benedik, dan Pehling. Nah, sehingga rumus senyawa alpha hidroksialdehid dan alpha hidroksiketonnya bisa dilihat ya. Alpha hidroksialdehid. Nah, susunan gugus ini biasanya terdapat di dalam gula. Kemudian ada uji iodoform. Nah, untuk mengetahui apakah suatu senyawa mempunyai struktur metil keton, maka digunakan uji iodoform. Uji iodoform ini merupakan reaksi yang terdiri dari iodin dan natrium hidroksida, natrium hipoiodit. Uji ini akan menghasilkan endapan kuning dari iodoform, nah CHI3. Jadi ketika kita mau menganalisis bahwa itu senyawa keton atau bukan, kita menambahkan iodin. Nah, nantinya akan menghasilkan endapan kuning. Endapan kuning tersebut merupakan hasil reaksi dari keton dan iodin, sehingga menjadi CHI3. Nah, di sana ada reaksi-reaksi yang berlangsung pada pembentukan iodoform ya. Yang pertama, RCOCH3 ditambahkan dengan tadi natrium hidroksida atau NaOH, maka akan menghasilkan RCOCl3 plus 3 NaOH. Ci3 maksudnya ya. Tentunya ini ditambahkan dengan iodin. Senyawa alkohol yang dapat dioksidasi menjadi metil keton akan memberikan hasil positif terhadap uji iodoform. Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji iodoform terhadap beberapa senyawa alkohol. Tabelnya di slide selanjutnya ya. Nah, bisa dilihat ya, ini merupakan uji iodoform terhadap beberapa senyawa alkohol. Kemudian ada analisis 1,2 dion. Senyawa yang mempunyai 2 atau lebih gugus keton atau gugus hidroksil yang letaknya berdekatan akan mengalami oksidasi jika direaksikan dengan asam periodat. Dalam hal ini, senyawa-senyawa tersebut mengalami pemutusan pada ikatan CC. Contohnya ada dilihat sendiri. Kemudian, reaksi-reaksi oksidasi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai struktur karbohidrat. Secara kualitatif, oksidasi dengan HiO4 atau asam periodat ditunjukkan dengan adanya endapan berwarna putih AgIO3 jika ditambahkan reaksi perak nitrat. Gitu ya. Kemudian, beberapa keton yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, tentu untuk perempuan khususnya itu sering menggunakan aseton untuk pembersih kuku tanpa membuat kuku kering. Nah, aseton ini merupakan senyawa keton yang paling sederhana atau propanon ya. Aseton ini merupakan suatu zat cair yang mudah terbakar dengan bau yang manis, tak berwarna dan mudah menguap. Seperti itu ya. Jadi yang pertama itu kegunaan dari keton itu merupakan aseton, digunakan untuk pembersih kuku. Adapun kegunaan lainnya untuk senyawa keton sendiri bisa ditemukan di alam ya. Di sana ada sipeton, merupakan suatu keton manis dan berbau tajam. Sumber aslinya yaitu dari kucing sipet, Vipera sipeto. Nah, saat ini sipeton diproduksi secara sintetik dan digunakan sebagai fiksatif dalam parfum. Kemudian ada karbon. Karbon ini adalah minyak permen yang mempunyai titik didih 231 derajat Celcius dan digunakan dalam pembuatan permen. Nah, jadi dalam permen itu ada senyawa keton juga ya, karbon namanya.
Kemudian ada bunga melati. Nah, bunga melati ini ada senyawa keton yang dinamakan dengan jasmon. Diperoleh dari minyak melati. Senyawa ini digunakan untuk membuat parfum. Nah, jadi kan suka ada parfum melati. Nah, itu terdapat senyawa jasmonnya. Seperti itu. Nah, baik, sekian pemaparan materi mengenai keton. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada di ruang guru. Jangan lupa untuk mengumpulkannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jadi, senyawa keton merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki rumus struktur RCOR, di mana keton ini memiliki sifat titik didihnya itu lebih rendah dari alkohol dan lebih tinggi dari senyawa hidrokarbon. Keton ini banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu ada untuk pembersih kuku, yaitu senyawa aseton. Kemudian keton juga banyak ditemukan di alam,